Pekerjaan berat Sintayong di timnas Indonesia usai Piala Asia 2023. Tuntaskan masalah lini depan. PSSI upayakan 4 pemain keturunan baru bisa bela timnas Indonesia saat berhadapan dengan Vietnam. Dua alasan ini, PSSI wajib memperpanjang kontrak Sintayong di timnas Indonesia. Pandit Vietnam, jangan berasumsi level kami lebih rendah dari timnas Indonesia. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Pekerjaan berat yang dimaksud di atas tadi adalah menyelesaikan masalah ketajaman di lini depan. Pada turnamen terkini yaitu Piala Asia 2023, Sintayong sebenarnya membawa 5 orang penyerang. Kelima penyerang tersebut adalah Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Dimas Derajat, Dendi Sulistiawan, dan Rafael Struijk. Meski membawa 5 penyerang, tetapi tidak berbuah hasil sekalipun di Piala Asia 2023. Tercatat timnas Indonesia tidak membukukan 1 gol pun dari lini depan sepanjang turnamen itu. 2 dari 3 gol timnas Indonesia lahir dari pemain bertahan dan salah satunya datang dari kaki Marcelino Ferdinand. Sintayong hanya menurunkan 2 penyerang saja di turnamen itu. Kedua pemain tersebut adalah Rafael Struijk dan Hoki Caraka. Sementara 3 nama lainnya tidak mencatatkan 1 menit pun bermain untuk timnas Garuda. Tentu masalah tersebut bakal membuat Sintayong pusing 7 keliling, apalagi target PSSI lolos 8 besar Piala Asia U23. Seperti yang diketahui, Sintayong sendiri masih ada 2 agenda terdekat hingga Juni 2024. 2 kejuaraan tersebut adalah kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 dan Piala Asia U23 2024. Erik selaku Ketua Umum PSSI meminta agar masalah tersebut bisa dituntaskan secepatnya oleh Sintayong. Apalagi pelatih asal Korea Selatan itu juga dibebani target untuk lolos ke babak 8 besar. Erik berkata, "Berkaca di Piala Asia kemarin, kita kekurangan goal getter," ujar Bapak Erik dilansir dari laman resmi PSSI. Agenda terdekat timnas Indonesia tentu adalah 2 laga melawan Vietnam di ajang kualifikasi 2026 Zona Asia. Duel tersebut bakal berlangsung pada Maret 2024. Usai ajang tersebut, Sintayong langsung bersiap-siap mengasuh timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. PSSI mengejar waktu agar proses naturalisasi 4 pemain keturunan Indonesia bisa cepat selesai pada Maret 2024. Timnas Indonesia terlebih dahulu menjamu Vietnam pada laga ketiga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024. Selanjutnya, giliran timnas Indonesia yang akan bertandang ke Vietnam pada laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Maidin Hanoi. Timnas Indonesia harus bisa meraih 2 kemenangan di pertandingan tersebut. Terlebih, tim asuhan Sintayong kini berada di peringkat terakhir grup F dengan mengamal 1 poin dari 2 pertandingan. Timnas Indonesia sebelumnya kalah 1-5 dari Irak pada laga pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Nah, sampai saat ini masih ada 4 pemain keturunan yang belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Keempat itu adalah Nathan Jo Aeon, Martin Faiz, Ragnar Orotmangun, dan juga Tom Haye. Sebenarnya timnas Indonesia sudah punya ijazah pemain keturunan yang sah menjadi warga negara Indonesia. Namun waktu Piala Asia 2023 kemarin, ijazah belum bisa bermain karena telat dalam proses pendaftaran. Kami usahakan proses agar keempat pemain keturunan lainnya bisa cepat bermain membela timnas Indonesia saat melawan Vietnam, kata Wakil Ketua PSSI. Selain itu, Amali juga menambahkan bahwa sampai saat ini PSSI masih fokus menyelesaikan proses naturalisasi keempat pemain itu. Dari keempat nama itu, seluruhnya sudah melakukan proses administrasi, namun statusnya berbeda-beda. Salah satunya Nathan yang sebenarnya sudah dipanggil untuk menjalani proses sumpah. Sayangnya mantan pemain Swansea City itu belum ada waktu untuk datang ke Indonesia. Lanjut Amali, PSSI mengatakan sampai saat ini masih belum ada lagi pemain keturunan yang dibidik untuk membela timnas Indonesia. Ia mengaku bahwa sejumlah pemain berkualitas untuk timnas Indonesia masih jauh dari harapan. Kami belum ketemu saja untuk pemain keturunan baru. Tapi kalau ditanya masih kurang, iya kurang. Kalian kan tahu cita-cita kami itu mendapatkan 150 pemain terbaik untuk timnas Indonesia. Bila kalian punya pendapat tentang hal ini, tulis unek-unekmu di kolom komentar. Masa depan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia masih menjadi tanda tanya seiring kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2024. Situasi tersebut membuat Piala Asia U23 2024 pada April mendatang akan menjadi turnamen terakhir bagi Sintayong
dalam memimpin timnas Indonesia. Meski demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan siap memperpanjang kontrak Sintayong apabila juru taktik asal Korea Selatan itu mampu mencapai target yang ditentukan. Setelah sukses membawa skuad Garuda ke babak 16 besar Piala Asia 2023, Sintayong punya target lagi, yakni meloloskan timnas U23 ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Terlepas dari berhasil atau tidaknya Sintayong mencapai target, terdapat setidaknya dua alasan agar PSSI tetap memberi perpanjangan kontrak untuk ex juru taktik timnas Korea Selatan tersebut. Yang pertama, Sintayong berani dengan memberikan peluang kepada pemain-pemain muda sehingga rataan pemain timnas Indonesia saat tampil di Piala Asia 2023 berada di angka 22,5 tahun. Para pemain muda bahkan telah menjadi tulang punggung skuad Garuda seperti Justin Hubner 20 tahun, Pratama Maran 22 tahun, Rizky Ridho 21 tahun, dan Hernando Ari 21 tahun. Bahkan kapten tim Asnawi Mangkualam juga masih berusia 24 tahun. Kesempatan untuk berkembang masih terbuka lebar bagi para pemain ini dan mereka diharapkan menjadi pilar-pilar penting utama timnas Indonesia dalam masa depan. Di samping itu, legenda timnas sepak bola Indonesia Bambang Pamungkas menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kemungkinan pergantian Sintayong dalam waktu dekat. Berdasarkan pengalamannya, Bambang Pamungkas percaya bahwa pengganti pelatih dalam waktu singkat tidak efektif untuk perkembangan timnas Indonesia. Tentunya proses timnas ini sudah berjalan dengan benar. Oleh karena itu, saya merasa khawatir ketika mendengar suara-suara yang mengusulkan pergantian Sintayong. Sejujurnya saya merasa khawatir. Berdasarkan pengalaman saya, selama 13 tahun membela tim nasional, saya melihat banyak pergantian pelatih, sekitar 13 orang, dan tidak ada pola yang benar-benar tepat, kata Bambang Pamungkas. Di samping itu, Erick Thohir pun menepis anggapan sudah punya kandidat pelatih lain andai Sintayong pergi. Ex-presiden Inter Milan itu menghormati kesepakatan antara dirinya dan juga Sintayong. Apakah teman-teman setuju dengan dua alasan di atas? Silahkan kita bicarakan di kolom komentar. Karena sekelas Luis Mia pun juga turut menyampaikan pujian skuad Garuda yang tampil di Piala Asia 2023. Dia berkata di Instagram pribadinya, "Kenangan yang sangat indah. Selamat PSSI atas evolusinya dan partisipasinya yang luar biasa dalam Piala Asia," tulis Luis Mia. Wang Hui selaku pengamat sepak bola Vietnam menegaskan bahwa jangan pernah berasumsi kalau level The Golden Star lebih rendah dari timnas Indonesia gara-gara kalah 1-0 pada babak penyisihan grup di Piala Asia 2023. Yang harus menjadi acuan adalah bagaimana kedua tim tampil dalam dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelolosan timnas Indonesia ke babak 16 besar banyak dianggap sebagai keberhasilan yang luar biasa. Sebab ini pertama kalinya dalam sejarah skuad Garuda tampil di tahap sistem gugur Piala Asia 2023. Wang Hui menilai meskipun langkah Vietnam terhenti di fase grup, namun The Golden Star masih memiliki level yang sama dengan Indonesia. Hanya saja terkadang kedua tim secara bergantian mengakui kehebatannya masing-masing. Kalau di Thailand kita masih tertinggal sedikit dari mereka, tapi kalau Indonesia beda. Kadang menang atau kalah hanya masalah momen atau karena kelas pemainnya, kata Kung Hai dikutip dari Soha VN. Bukan berarti kami baru saja kalah dari mereka. Mereka hanya tampil relatif baik di turnamen yang dengan cepat kami berasumsi bahwa level kami lebih rendah dari mereka, sambungnya. Maret depan saat timnas Vietnam bertemu kembali dengan timnas Indonesia, pemain-pemain muda kita akan diberi banyak pengalaman dengan banyak pilar yang kembali bertanding. Dan itu akan sangat berbeda, pungkas Wang Hui. Bagaimana informasi di atas? Beri tanggapan kalian dan berikan like karena itu adalah dukungan yang luar biasa untuk kami. Dan terima kasih.